Woi, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video sebelumnya, diri ini mendapatkan klaim hak cipta karena keterbatasan pengetahuan diri ini tentang YouTube. Jadi ya biarlah. Tapi jika ada yang pendengar, ada yang tahu, kalian ada yang tahu bagaimana bagaimana menyelesaikan klaim hak cipta tersebut, sharinglah di kolom komentar gimana caranya untuk menghilangkan klaim hak cipta tersebut. Karena di dalam video itu memang ada beberapa yang referensinya saya ambil dari channel YouTube lain ataupun Google. Apakah itu yang bermasalah untuk klaim hak ciptanya? But it's okay. Intinya di sini diri ini hanya mengisi kegabutan dan ingin bermanfaat untuk orang banyak, dan YouTube aku cuma numpang. Jadi dapat atau enggaknya terserah YouTube. Bahkan kalian aja yang mendengar ini subscribe atau enggak, like atau enggak, terserah kalian. Jadi memang bukan profesi gua. Di video sebelumnya sudah sedikit perkenalan tentang Jack Strawala, dan sekarang sudah memasuki di bab yang pertama, yaitu tentang mengapa diri ini mudah lelah. Padahal diri ini tidak akan merasakan sakit hati jika diri ini tidak mengizinkan hatinya tersakiti. Kok jadi bucin? Tunggu dulu, tidak harus bucin untuk mengatakan hati, ya kan? Diri ini sangat merasa lelah ketika segala hal yang terjadi pada diri ini masuk ke hati dengan sengaja maupun tidak. Lebih-lebih hal tersebut bersumber dari luar diri ini. Contoh, omongan orang misalnya. Meski hanya satu kalimat, kadang sampai bisa menguras emosi, menjadi sedih, murung, atau bahkan marah. Dan jika dipikir, apa untungnya buat diri ini? Tidak ada sama sekali. Kadang diri ini merasa termasuk orang yang tidak mudah terpancing emosinya, apalagi tersinggung. Ya, mungkin dikarenakan emosi diri ini saat itu lagi sedang, tapi bahkan sedang itu akan terus labil, selalu saja naik, turun, sedang lagi, turun lagi, tenang, naik lagi, turun lagi, begitu terus. Tak terbayangkan betapa capeknya diri ini. Padahal diri ini selalu mengingat bahwa yang menjadi persoalan itu bukanlah bagaimana situasi yang diri ini hadapi, melainkan bagaimana sikap diri ini dalam menghadapi situasi tersebut. Mungkin trauma. Bukan. Sepaham diri ini, trauma adalah hal buruk yang pernah dialami dan selalu dibawa ke situasi yang sekarang. Diri ini tidak punya itu. Benar sekali, diri ini pada situasi apapun nggak pernah
down karena mengingat masa lalu. Diri ini bukanlah pribadi yang sangat tertutup. Diri ini mudah bergaul, bahkan sampai mudah dipercayai orang lain. Karena diri ini selalu menyimpan yang baik-baik dan memaafkan masa lalu diri ini yang buruk, selalu terlupakan. Mungkin khawatir atau cemas atau bahkan sampai ketakutan. Ada sih, tapi sedikit kok. Bukan artinya diri ini suka mengurung diri. Jantung berdebar-debar lebih kencang, sering keluar keringat dingin, pucat tidak bisa menguasai keadaan, atau bahkan diri ini berkhayal situasi yang buruk padahal kenyataannya tidak seburuk itu. Yakin diri ini tidak pernah. Iya, diri ini punya masa lalu yang sangat cacat. Tapi ya sudahlah, diri ini senantiasa menyambut masa depan yang lebih cerah dengan salah satu caranya. Diri ini sering berkomunikasi dengan diri ini sendiri, saling meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Selalu bahagia, karena kebahagiaan tidak tergantung pada siapa diri ini atau apa yang diri ini miliki, tetapi kebahagiaan itu bergantung pada apa yang dipikirkan oleh diri ini tentang siapa dan apa yang dimiliki oleh diri ini. Teringat ketika diri ini pertama kali mencoba menaiki sepeda. Diri ini sangatlah tegang dan merasa sesuatu yang buruk akan terjadi bila diri ini tetap nekat untuk mengendarai sepeda itu. Diri ini memikirkan semua itu sampai-sampai diri ini berdiri lama di samping sepeda dan benar-benar tidak berani untuk menaikinya. Hingga ayahanda yang sedari tadi memandangi diri ini, kemudian mendekat dan berkata sesuatu pada diri ini. Bapak juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan saat ini, nak. Yang ayah lakukan saat itu hanyalah menaiki sepedanya dan meluncur menggunakan kedua kaki ayah. Dan ternyata hal-hal yang buruk yang ayah pikirkan tidak pernah terjadi. Sebab dengan sendirinya ayah bisa membelok-belokkan sepedanya ke kanan dan ke kiri. Bapak yakin kamu pasti bisa, nak. Mendengar perkataan positif dari ayahanda, diri ini pun tersenyum dan bergegas menaiki sepeda dan didorong oleh ayahanda. Dan benar saja, diri ini mampu melewati jalan dan diri ini sempat bingung untuk menghentikan laju sepeda. Tapi diri ini selamat sampai tujuan. Hal-hal buruk yang sempat diri ini pikirkan tadi sama sekali tidak terjadi. Drama apa lagi yang ada di pikiran diri ini? Sempat mendrama di pikiran diri ini, jika aku menaiki sepeda ini, kalau aku tidak bisa menjaga keseimbangan, pasti aku akan terjatuh dan banyak yang menertawakan. Udah sakit, malu juga. Jika aku meluncur ke arah jalan sana dan terjatuh, dan tiba-tiba ada kendaraan di belakangku yang kaget karena aku terjatuh, pasti aku akan ditabraknya. Jika aku bertabrakan, pasti aku akan cedera
dan sepedaku rusak. Pasti ayah harus mengeluarkan uang untuk biaya rumah sakit dan membetulkan sepedaku. Wah, heboh sekali kan? Berlebihan sekali ya. Coba lihat sikap pikiran diri ini yang sangat berlebihan. Jika seperti itu, diri ini pasti menjadi lelah karena memperbesar masalah. Padahal nyatanya tidak sebesar yang diri ini khawatirkan itu. Dan bayangkan jika diri ini tetap memperbesarkan masalah seperti itu, yakin justru masalah baru yang awalnya tidak ada menjadi ada. Karena diri ini suka mendramatisasi keadaan di pikiran. Tapi ya alhamdulillahnya diri ini tidak sampai seperti itu. Sudah semestinya diri ini kalau terjadi situasi buruk tetap tenang, berusaha tidak panik, dan tidak membuat drama. Yang diri ini lakukan cukup memahami keadaan, mencari solusi, dan menyelesaikannya. Selalu saja beranggapan diri ini tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja. La haula wala quwata illa billah. Itulah bab pertama kita. Tunggu kelanjutannya bab kedua di video selanjutnya. Tetap semangat. Thanks for this day. Come back to my channel.